kita naikkan saja, konsekuensinya pangkatnya ini berubah menjadi positif. Sehingga 5 pangkat 2 ya, dikali dengan 1. Ya, 5 pangkat 2 adalah 25, dikali 1 tetap 25. Berarti jawabannya yang A. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi bilangan berpangkat dan bentuk akar. Bab 1 pada materi kelas 9 SMP. Khususnya bagi Anda yang memiliki buku mandiri matematika penerbit Erlangga ya, untuk kelas 9, silakan dibuka halaman 16. Kita akan membahas latihan ulangan paket 1 untuk nomor 1 sampai 20. Nomor 1. 16 pangkat 2 kali 25 pangkat 3, kemudian dipangkatkan lagi 2. Nah, kalau kita lihat dari jawabannya, di sini pangkatnya ingin dijadikan 4, 6, dan 8. Kita coba pilih ya, jawaban ya yang terkecil dulu. Artinya, soal ini kita ubah ya, dengan bentuk, misalkan 16 ya. Berasal dari 4 pangkat 2, 4 pangkat 2, kemudian di luar ada pangkat 2 lagi ya. Begitu juga dengan 25, kita ubah menjadi 5 pangkat 2, 5 pangkat 2, karena di sini 3, itu berarti artinya kali 3, kemudian di luar ada pangkat 2. Karena kita ingin menjadikan pangkat 4 teman-teman sekalian ya, nah ini bisa kita langsung kalikan ya, karena ada sifat A pangkat M, ya, di luar ada pangkat N, itu berarti menjadi A pangkat M kali N. Sehingga ini menjadi 4 pangkat 4, yaitu 2 kali 2 ya. Nah, agar ini menjadi 4, maka kita pilih teman-teman sekalian ya di sini. 5 pangkat 3 kita ambil, kita satukan, 2 yang ini kita kumpulkan dengan yang ini. Sehingga yang di luar 2 kali 2. Kita rapikan yang sebelah kanan ya. Yang sebelah kiri tetap saja 4 pangkat 4 kali 5 pangkat 3 itu adalah 125. Kita kasih kurung ya. 2 kali 2, 4. Nah ini dikasih kurung nggak apa-apa. Karena sama-sama memiliki pangkat 4, maka bisa disatukan teman-teman sekalian ya. Nah bagi Anda yang belum mengetahui sifat bilangan berpangkat, nanti akan kita kasih link videonya di description. Karena sama-sama bilangan ini dipangkatkan 4, berarti isinya bisa kita satukan ya. Berarti jadinya 4 dikali 125 pangkat 4 ya. Karena mengikuti sifat ini ya. A pangkat M dikali B pangkat M sama dengan A kali B, pangkatnya kita taruh di luar. Nah sama seperti ini prosesnya ya. Kemudian 4 kali 125 hasilnya adalah 500. Kemudian pangkat 4. Jadi 4 kali 125 hasilnya 500. Pangkat 4-nya kita tulis lagi. Sehingga jawabannya yang A. Nomor 2. Pernyataan di bawah ini yang tidak benar adalah, berarti kita harus cek ya teman-teman sekalian di sini. Poin A, kita cek ya. 3 pangkat negatif 2. Ingat kalau pangkat negatif itu menjadi pecahannya 1/3 pangkat 2. Sehingga hasilnya 1/9. Kalau dihitung pakai kalkulator, 1 dibagi 9 ini adalah 0,111 dan seterusnya. Berarti benar yang A ya. Kemudian yang B, 2 pangkat negatif 3. 2 pangkat negatif 3 itu berarti pangkat negatif menjadi pecahan ya. 1/2 pangkat 3. Kemudian 2 pangkat 3, 8. Kalau kita hitung pakai kalkulator, 1 dibagi 8, 0,125. Berarti yang B juga benar. Kemudian yang C, 5 pangkat negatif 3, itu berarti 1/5 pangkat 3. 5 pangkat 3 hasilnya 125. Kalau dihitung pakai kalkulator, hasilnya adalah 0,008. Berarti yang C juga benar. Karena yang ditanyakan yang tidak benar, berarti jawabannya adalah yang D. Kita uji ya, 0 pangkat negatif 1 itu seperti 1/0. 1/0 itu tidak bisa didefinisikan ya. Atau
tak terhingga. Sedangkan di sini jawabannya 0. Berarti ini yang salah ya. Nomor 3. Hasil dari negatif 4 pangkat 0 itu 1, negatif 3 pangkat 0 itu 1. Semua bilangan kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1 ya. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Kita hitung ada berapa banyak satunya, kemudian kita jumlahkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti jawabannya adalah yang B, teman-teman sekalian. Nomor 4. 1/5 pangkat negatif 2. Nah, di sini kan posisinya pangkat negatif dan berada di bawah tanda per ya. Kita naikkan saja. Konsekuensinya pangkatnya ini berubah menjadi positif. Sehingga 5 pangkat 2 ya dikali dengan 1. Ya, 5 pangkat 2 adalah 25 dikali 1 tetap 25. Berarti jawabannya yang A. Lanjut nomor 5. Sifat bilangan ya atau bentuk akar, teman-teman sekalian, yaitu akar A pangkat M di luar ada N bisa kita jadikan pangkat pecahan ya. A pangkat M terlebih dahulu kemudian dibagi N atau dalam bagi luar. Sehingga kalau yang ini kita akan ubah yang di dalam kurung ini menjadi A pangkat dalam dulu, yang dalam dulu ya ini ya, Q ya. Q per P ya, ini A-nya. Jadi Q per P ini pangkat ya. Kemudian di sini R. Sesuai dengan sifat bilangan berpangkat ya. A pangkat M di luar ada N, pangkatnya jadi perkalian ya. A pangkat M kali N. Nah ini juga sama. Berarti jadinya A pangkat Q kali R per P. Berarti jawabannya yang mana? Yang C. Nomor 6. 1/2 pangkat negatif 3. Kalau ada bentuk seperti ini ya teman-teman sekalian. Misalkan saya ibaratkan A per B pangkat negatif N. Itu berarti ya pangkatnya bisa berubah menjadi positif asalkan posisi B dan A ini saling bertukar tempat. B-nya ke atas, A-nya ke bawah. Begitu juga dengan ini. Awalnya pangkat negatif 3 bisa menjadi 3 ya pangkatnya asalkan 2 dan 1 bertukar posisi. 2 bagi 1, 2 pangkat 3 hasilnya 8. Berarti jawabannya yang D. Nomor 7. Ya, ini kan pangkatnya sama-sama negatif 5. Mengikuti sebuah sifat, bilangan berpangkat A, pangkat M, ya, dikali dengan B, pangkat M, itu berarti kan pangkatnya sama-sama M. A sama B kita jadikan satu di dalam kurung, kemudian M-nya ada di luar. Sehingga ini kalau kita tulis menjadi 4/3 kali 9/2, ya, kasih kurung, pangkat negatif 5. Kita selesaikan ya yang di dalam kurung. 9 dibagi 3, 3. 4 dibagi 2, 2. Sehingga yang di dalam kurung tersisa 2 kali 3, hasilnya 6 pangkat negatif 5. Berarti jawabannya sudah ada ya. Poin A. Nomor 8. Perhatikan keunikan soal nomor 8 ini sama-sama punya 5 pangkat negatif 2. Ini juga punya 5 pangkat negatif 2. Ibaratkan ini apel ya teman-teman sekalian. Artinya 5 pangkat negatif 2 ini ya kita keluarkan boleh. Sehingga 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Kemudian kita keluarkan yang 5 pangkat negatif 2. 3 pangkat 2 kita kerjakan hasilnya 9. 4 pangkat 2 kita kerjakan hasilnya 16. 5 pangkat negatif 2 kita taruh luar. Kemudian 9 tambah 16 hasilnya 25 dikali dengan 5 pangkat negatif 2. 25 kita ubah menjadi basis 5 ya. Kemudian dipangkatkan 2 dikali dengan 5 pangkat negatif 2. Ingat mengikuti sifat ya. Ada sifatnya teman-teman sekalian ya. A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N jadinya A pangkat M tambah N. Berarti pangkatnya ditambah ya. Sehingga 5 pangkat 2 ditambah negatif 2. Atau 5 pangkat 0. Berapakah 5 pangkat 0 itu? Hasilnya 1. Ya. Karena di sini 1 nggak ada, berarti dihentikan sampai 5 pangkat 0. Nomor 9. 8 itu bisa kita ubah menjadi basis 2 ya. Berarti 2 pangkat 3. Kemudian di luar ada negatif 2 pangkatnya ya.
ditambah dengan, kalau 4 itu 2 pangkat 2, berarti 1/4 itu 2 pangkat negatif 2. Ya, di luar ada pangkat 3. Kita selesaikan ya teman-teman sekalian. 2 pangkat ya, 3 kali negatif 2 berarti negatif 6 ditambah dengan 2 pangkat ya di sini. 2 pangkat negatif 2 sama 3 kita kalikan ya. Berarti jadinya negatif 6. Itu ibaratkan apel tambah apel ya. Ini kan kembar ya. Apel tambah apel berarti jadinya 2 apel. Yang berperan sebagai apel adalah 2 pangkat negatif 6 atau X tambah X boleh ya teman-teman sekalian. 2 pangkat 1 ya dikali 2 pangkat negatif 6. Nah, ini pangkatnya bisa kita ya gabungkan mengikuti operasi hitung penjumlahan sesuai dengan sifat ini ya. 2 pangkat negatif 5 karena 1 dikurangi 6 negatif 5. Berarti jawabannya yang C. Nomor 10. Hati-hati ya di sini teman-teman sekalian. Bentuk akar ada 2 ya di sini. Berarti kita kerjakan yang di dalam dulu, akar 8. Nah, ini akar 8 itu berarti jadinya akar 2 pangkat 3. Kita ubah 8 menjadi 2 pangkat 3. Kan di sini 2 ya. Berarti jadinya 2 pangkat 3/2. Kemudian kalau kita lanjutkan, di sini kan ada akar ya. 3 berarti 2 pangkat 3/2. Di sini kan ada akar lagi ya 3. 4-nya sementara kita simpan dulu. Kita ubah menjadi 2 pangkat 3/2 dibagi dengan 3. Atau boleh ditulis 1/3. Kita sederhanakan 3 sama 3 sehingga jadinya 2 pangkat 1/2. Kemudian di sini ada 4 ya teman-teman sekalian. Kita taruh di luarnya 4 pangkatnya. Kita kalikan ya. Setengah kali 4 itu berarti jadinya 2. Sehingga hasil akhirnya 2 pangkat 2 atau boleh dilanjutkan hasilnya 4. Berarti jawabannya yang C. Nomor 11. Di sini ada bentuk pecahan campuran, berarti kita ubah dulu ya. 2 1/4 itu menjadi 9/4. Di sini ada akar ya. Kemudian di sini ada pangkat 6. Oke, atau boleh ditulis ya. 9/4 pangkat 6 dibagi 3. Nah, jadi pangkat yang di luar ya dibagi dengan akarnya ini ya, 3 ya. Sehingga jadinya 9/4, 6 bagi 3, hasilnya adalah 2. Kemudian kita hitung ya teman-teman sekalian, 9 pangkat 2, ini 81 ya, 4 pangkat 2, 16. Kenapa demikian? Karena ada sifat A per B, kalau dipangkatkan M, itu M-nya punya atas dan bawah sebagai pangkat. A pangkat M per B pangkat M. Nah, makanya di sini 9 dipangkatkan 2, 81 ya. Kemudian 4 dipangkatkan 2, hasilnya adalah 16. Berarti kita akan ubah menjadi bentuk pecahan campuran. 81 dibagi 16, hasilnya 51/16. Berarti jawabannya adalah yang B. Nomor 12. Di sini bentuknya ada banyak sekali. Kita selesaikan dulu ya yang di sini ya. Akar dari 32 ya. Akar dari 32 ya. Kita ubah menjadi basis 2 yang pangkatnya 5. Ingat di sini ada 2 ya teman-teman sekalian. Berarti jadinya 2 pangkat 5/2. Berarti di sini sudah kita dapatkan ya 2 pangkat 5/2. Kemudian dikali 8. Oke, dikali 8 ya. Dikali dengan 8 yang ini ya. 2 pangkat 5/2 dikali dengan 2 pangkat 3. Nah, kemudian kalau seandainya kita gabungkan ya, ini kan basisnya sama, berarti pangkatnya boleh ditambah. 2 pangkat 5/2 ditambah 3 ya, itu hasilnya adalah 11/2. Berarti kita sudah selesai sampai sini. Nah, kemudian ada akar lagi di sini, berarti di sini ada akar ya. Karena di sini 2, berarti kita bisa ubah menjadi 2 pangkat 11
per 2 dibagi 2 berarti jadinya 11 per 4. Jadi kita sudah menyelesaikan sampai sini. Di sini ada 2 pangkat 1. Berarti 2 pangkat 11 per 4 ya, dikali dengan 2 pangkat 1. Karena basisnya sama, berarti kita jumlahkan saja teman-teman sekalian. Jadinya 2 pangkat 11 per 4 ditambah 1, itu hasilnya adalah 15 per 4. Kemudian di luarnya ada akar lagi. Oke, kita tulis ya. Kan 2 di sini, itu ibaratkan seperti 2 pangkat 15 per 4 dikalikan setengah ya. Ini sebagai pangkat ya teman-teman sekalian. Berarti jadinya 2 pangkat 15 per 8 ya. Berarti X-nya itu 15, Y-nya adalah 8 karena ingin dicari bentuknya seperti yang ruas kanan ini. Jadi X-nya 15, Y-nya 8. Yang ditanyakan X tambah Y, berarti 15 ditambah 8. Hasilnya 23. Nomor 13. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah, oke, kita coba yang A teman-teman sekalian ya. Di sini ada 2 ya. Ada sifat A pangkat M, kalau di luarnya N, itu berarti A pangkat M per N. Jadi dalam bagi luar. Yang dalam M, yang luar 2, berarti M per 2. Berarti ini yang benar ya. Karena sudah kita dapatkan, berarti tidak perlu membuktikan yang lain. Kemudian nomor 14. Bentuk ini ingin dikuadratkan. Ingat teman-teman sekalian kalau bentuk kuadrat ya. Kita tulis di sini A dikurang B ya. Saya sesuaikan ya bentuknya. Dikuadratkan itu berarti jadinya A kuadrat dikurang dengan 2 kali A kali B ditambah B kuadrat. Sehingga kalau bentuknya kayak seperti ini ya. Berarti kita lakukan dulu A kuadrat. Itu berarti akar 6 dikuadratkan. Dikurangi 2 kali A. A-nya ini ya. Ini A, ini B ya. Berarti A-nya akar 6. Dikalikan dengan B. B-nya adalah 3 akar 2. Kemudian ditambah dengan B kuadrat. Berarti 3 akar 2 dikuadratkan. Nah, sampai di sini bisa diikuti ya teman-teman sekalian. Oke, kita lanjutkan ya. Akar 6 dikuadratkan itu hasilnya 6 karena akar bertemu kuadrat hilang. Kemudian ya, 2 kali 3 ini 6. Kemudian akar 6 dikali akar 2. Jadi ini kali ini ya. Kemudian ini kali ini. Akar 6 kali akar 2 hasilnya akar 12. Kemudian ditambah dengan 3 akar 2 dikuadratkan berarti masing-masing dikuadratkan. 3 dikuadratkan itu 9. Akar 2 dikuadratkan itu 2. Oke, kita rapikan ya. 6 dikurang 6 ya, akar 12 ini ya diperoleh dari 4 ya kali 3. Nah, akar 4 2 berarti jadinya dikali dengan 2 akar 3 ditambah dengan 18 karena 9 kali 2. 6 dikurangi ya. 6 kali 2 12 akar 3 ditambah dengan 18. Kita jumlahkan ya. 6 sama 18 hasilnya 20. 4 dikurang 12 akar 3. Kalau kita cek pilihan gandanya ingin dikeluarkan yang sama ya. Berarti 24 dengan 12 ini kita keluarkan 12-nya. Sehingga 24 kalau dibagi 12 tinggal 2 ya. Yang ini bersisa akar 3 saja ya. Sehingga jawabannya 12 buka kurung 2 dikurangi akar 3. Berarti jawabannya yang C. Nomor 15. Mengikuti sebuah sifat ya teman-teman sekalian. A pangkat M tambah N. Boleh ditulis A pangkat M dikali A pangkat N. Jadi pangkatnya terpisah. Nah yang saya bicarakan itu di sini. Berarti kita pisah ya. 2 pangkat N mengikuti sifat ini dikali dengan 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat N per ya, ini juga dipisah ya. 2 pangkat N dikali 2 pangkat 2 dikurang 2 pangkat N.
Kita rapikan yang atas ya. 2 pangkat 3 itu 8, kita taruh di depan ya. Dikali dengan 2 pangkat N, ditambah dengan 2 pangkat N, per, ya. 2 pangkat 2, 4 kita letakkan di depan ya. Kemudian dikali dengan 2 pangkat N, dikurangi dengan 2 pangkat N. Jika teman-teman ya melihat ini, 2 pangkat N ini kan bergabung dengan yang lain. Kita anggap saja ini apel. Nah, berarti 8 apel tambah 1 apel. Sehingga jawabannya 9 apel atau 9 kali 2 pangkat N. Begitu juga dengan ini. Ini sorry ya, ini dikurangi ya. 4 apel dikurangi 1 apel berarti jadinya 3 apel. Nah, kita rapikan. 2 pangkat N sama 2 pangkat N kita bagi habis ya. Atau bersisa 1. 9 bagi 3, 3. Berarti jawabannya yang B. Nomor 16, akar pangkat 3 dari 2 pangkat X ini sama dengan 4. Nilai X. Oke teman-teman sekalian, karena di sini basisnya 2, berarti kita buat basisnya 2 ya. Mengikuti sifat bentuk akar. A pangkat M di luar N, berarti jadinya A pangkat M per N. Sorry. Nah, di sini kan yang dalam X, berarti jadinya 2 pangkat X per 3. Sama dengan 4 juga kita ubah, 2 pangkat 2. Karena basisnya sudah sama, berarti kita fokus ke pangkatnya saja. X per 3 sama dengan 2. Nah, sehingga kita dapatkan X-nya adalah 3 kali 2 sama dengan 6. Berarti jawabannya C. Nomor 17. Di sini basisnya sama-sama P ya, namun di sini operasi hitungnya kali, kemudian bagi. Ada sifat ya teman-teman sekalian, A pangkat M dikali dengan A pangkat N, kemudian misalkan dibagi ya, A pangkat P ya. Berarti jadinya A pangkat yang perkalian ini ya berubah menjadi penjumlahan pangkatnya M tambah N, sedangkan pembagian ini ya menjadi pengurangan. Jadi ini dikurangi dengan P. Mengikuti sifat ini berarti nomor 17 menjadi, ya ini kan sama-sama basisnya P. P pangkat 3 per 2 ditambah dengan negatif 2 per 5 ya, dikurangi ya dengan negatif 17 per 30. Ini kalau kita ubah ya menjadi pecahan biasa berarti menjadi negatif 37 per 30 ya. Kemudian kita selesaikan teman-teman sekalian ya. P pangkat, ya ini kan penyebutnya tidak sama ya, berarti kita jadikan 30 semuanya boleh ya, ini jadikan 30. Berarti 2 biar jadi 30 kali 15, di sini ada 3 berarti 45, tambah ya, di sini kurang berarti jadi pengurangan. 5 kali 6 biar jadi 30 berarti yang atas kali 6, sehingga 12. Negatif ketemu negatif positif ya, karena sudah 30 berarti 37. 45 dikurangi 12 itu 33 ditambah dengan 37 berarti jadinya 70 per 30. Nolnya boleh kita coret ya, sehingga jadinya P pangkat 7 per 3 teman-teman sekalian. Jadi kalau kita ubah menjadi bentuk pecahan P pangkat ya 7 per 3 itu berarti jadinya 21 per 3 ya. Atau seperti P kuadrat ya dikalikan dengan P pangkat 1 per 3. Sorry, ini 1 per 3 ya. Karena ini pangkat pecahan kita ubah ya. P pangkat 2 dikalikan dengan akar ya. P di sini 3, di sini 1. Berarti bentuk yang sama dengan ini adalah yang D. Hati-hati ya teman-teman sekalian. Jadi agak rumit di sini tapi ikuti saja prosesnya ya. Nomor 18 ya, bentuk ini kita ubah sesuai dengan sifat ya, akar A pangkat M di luar N, berarti jadinya A pangkat M per N. Ini kita ubah ya. Berarti jadinya A pangkat 2 per 3 dikalikan dengan B pangkat 3 per 2, karena di sini 2 ya. Kemudian di luar ada pangkat 6. Nah, pangkat 6 ini miliknya A dan miliknya B. Berarti A pangkat 2 per 3 dikalikan 6, kemudian dikali dengan B pangkat 3 per 2 juga dikalikan 6.
2, berarti A 2 kali 2 pangkatnya jadi 4 dikali dengan 6 bagi 2 3, berarti B-nya pangkatnya 9. Sehingga jawabannya yang A. Nomor 19. Jika M sama dengan 4, maka nilai dari pembagian berikut adalah, jangan dimasukkan dulu ya, biar mudah. Nanti saja memasukkannya, kita kerjakan dulu ya teman-teman sekalian di sini. Karena di sini ada perkalian ya, antar pangkat mengikuti sifat A pangkat M, di luar ada N, berarti pangkatnya dikalikan. A pangkat M kali N. Nah, artinya kalau dikalikan, berarti ini bisa kita langsung kalikan. M pangkat 3 per 2 dikali dengan 4 per 5. Ya. Kemudian dibagi dengan M pangkat negatif 4 per 5. Nah, ini kita sederhanakan. 4 bagi 2, 2. 3 kali 2, berarti jadinya 6 ya. M pangkat 6 per 5 dibagi dengan M pangkat negatif 4 per 5. Mengikuti sifat ya dalam pembagian dengan basis yang sama ya. A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, berarti pangkatnya dikurangi. A pangkat M dikurang N. Ya, sehingga ini kalau dikurangi ya, berarti jadinya M pangkat 6 per 5 dikurangi dengan negatif 4 per 5. Kita ubah M ya, 6 per 5 tambah 4 per 5, hasilnya adalah M pangkat 10 per 5 atau sama dengan M kuadrat ya. Nah, sekarang kita masukkan M-nya di sini kan 4, berarti kita masukkan ya. 4 kuadrat sama dengan 16. Berarti jawabannya yang C. Nomor terakhir, nomor 20. Merasionalkan bentuk akar. Berarti kita kalikan dengan sekawannya ya. Nah, karena di sini di bawah akar 3, berarti sekawannya nanti akar 3. Akar 12 dikurangi akar 6 dibagi dengan akar 3 kali dengan sekawannya akar 3 per akar 3. Kita kurung saja ya ini teman-teman sekalian, karena nanti akar 3 dikalikan ke depan dan ke belakang ini. Sama dengan akar 12 dikalikan dengan akar 3 berarti akar 36 dikurangi dengan akar 6 kali akar 3 berarti akar 18. Akar 3 kali akar 3 ya, akar 9 atau bisa kita tulis 3. Kita rapikan, akar 36 adalah 6. Kemudian akar 18 ini dipecah menjadi 9 kali 2. Ya, jadi ini dipecah menjadi akar 9 kali 2. Akar 9 sendiri itu 3. Nah, yang di dalam akar adalah 2. Nah, per 3. Kalau kita rapikan, teman-teman sekalian, nah ini 3 ini membagi dua-duanya, membagi 6 dan membagi 3. 6 bagi 3 itu 2, 3 bagi 3 1, sehingga tersisa akar 2. Berarti hasil akhirnya adalah 2 kurang akar 2. Berarti jawabannya yang A. Baik teman-teman sekalian, itu tadi 20 pembahasan soal tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar Anda bisa mengikuti update terbaru video yang kami upload di channel ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.